Sang pemuda tersebut menumpahkan sumpah serapahnya kepada sang mekanik karena dianggap telah menipunya. Dia berkata, "Jangankan saya membetulkan mesin mobilnya, bahkan untuk membuka blok mesinnya saja saya tidak tahu bagaimana caranya." Dengan sangat emosional, pemuda tersebut sangat-sangat marah kepada sang mekanik. Konon di pedalaman ada seorang pemuda yang berniat untuk belajar tentang ilmu seluk-beluk mesin. Pemuda tersebut rela untuk menjual sebidang tanahnya dan demi untuk merubah nasibnya yang jadi lebih baik, maka pemuda tersebut berniat untuk belajar tentang ilmu seluk-beluk mesin. Hingga pada akhirnya dia mendengar kabar bahwa ada seorang ahli mesin yang ada di kota tertentu. Maka didatangilah ahli mesin tersebut dan diutarakan niatnya untuk belajar. Dengan senang hati sang ahli mesin tersebut menerima kedatangan pemuda tersebut dan mempersilahkan untuk belajar. Maka sejak hari itu juga sang pemuda yang sebelumnya belum tahu bentuk mesin sama sekali, maka dia mulai belajar. Dan pemuda tersebut dengan semangat yang sangat luar biasa, dia belajar mulai dari nol sampai dia benar-benar paham ilmu seluk-beluk mesin. Bahkan dia rela mengeluarkan sejumlah biaya demi untuk memperlancar proses belajarnya. Hingga suatu saat dirasa cukup, selama hampir beberapa bulan pemuda tersebut menimba ilmu dari sang ahli mesin. Dan tentu saja pemuda tersebut sangat senang sekali karena sebelumnya dia belum pernah melihat mesin, hingga akhirnya dia mendapatkan ilmu baru. Bahkan selama dia belajar, dia mendapatkan keahlian untuk membetulkan mesin mobil. Dan tiba saatnya ketika dia sudah selesai pelatihan, akhirnya pemuda tersebut pulang ke kampung halamannya untuk membuka bengkel mobil. Hingga suatu saat ketika pemuda tersebut sudah memulai membuka bengkelnya, di siang yang cukup terik datanglah seorang tamu yang membawa mobilnya dan menyampaikan keluhan-keluhannya kepada pemuda tersebut. Dengan sangat semangat, karena hari itu dia baru pertama kali membuka bengkelnya, maka dimulailah dia mulai bekerja. Dibukalah kap mobil tersebut. Setelah diamati, diteliti beberapa saat lamanya, pemuda tersebut sangat terkejut karena jangankan untuk membetulkan mesin mobil, untuk membuka kapnya saja pemuda tersebut tidak bisa. Dan dengan rasa malu dan perasaan yang bercampur aduk, pemuda tersebut meminta maaf kepada pelanggan pertamanya tadi karena dia tidak bisa untuk membetulkan mesin mobilnya. Dan sepeninggal pemilik mobil tersebut keluar dari bengkelnya, maka bergegas pemuda tersebut menelpon sang ahli mekanik tempat dia belajar. Sambil dia marah-marah mengatakan kata-kata yang kasar, sang pemuda tersebut menumpahkan sumpah serapahnya kepada sang mekanik karena dianggap telah menipunya. Dia berkata, "Jangankan saya membetulkan mesin mobilnya, bahkan untuk membuka blok mesinnya saja saya tidak tahu bagaimana caranya." Dengan sangat emosional, pemuda tersebut sangat-sangat marah kepada sang mekanik. Dengan sangat bijak sekali, sang mekanik bertanya di tengah amarah sang pemuda, "Emangnya jenis merek mobil apa sih yang datang ke bengkelmu, wahai sang pemuda?" Dengan jawaban yang ketus, sang pemuda ini menjawab, "Ini yang datang adalah jenis mobil Eropa." Nah, maka dengan nada yang masih tersenyum, dengan nada yang masih ramah, sang mekanik menjelaskan, "Oh, pantas saja kamu belajar ke tempat saya. Ini kan belajar tentang ilmu mekanik blok mesin mobil Jepang. Dan tentu saja kamu tidak tahu bagaimana caranya untuk membuka blok mesinnya atau bahkan memperbaikinya. Karena memang yang saya ajarkan ini adalah tentang mesin mobil Jepang yang sangat jauh berbeda dengan jenis mobil yang ada di Eropa. Jika kamu berkenan, saya punya kenalan. Dia ini seorang ahli mekanik mesin Eropa.
Jika kamu mau, silakan kamu datang ke sana, nanti saya teleponkan. Silakan kamu belajar tentang jenis mobil Eropa. Setelah mendapat penjelasan, akhirnya sang pemuda tersebut tersenyum dan mulai paham dan bersedia untuk diantar atau ditunjukkan kepada sang ahli mekanik mesin Eropa. Dan akhirnya pemuda tersebut juga meminta maaf kepada sang ahli mekanik yang mengajarinya tentang mesin mobil Jepang, dan karena dia merasa awalnya ditipu, hingga berangkatlah atas petunjuk sang mekanik dari mobil Jepang tersebut. Pemuda tersebut akhirnya menemui sang mekanik mobil Eropa, dan seperti dahulu maka dimulailah dia belajar ya tentang mobil Eropa. Setelah menempatkan pelajarannya di sang ahli mekanik mobil Eropa, maka pulanglah sang pemuda tersebut dan kembali membuka bengkelnya. Dan luar biasanya, dari hari ke hari bengkelnya semakin ramai, bahkan semakin ramai, karena sang pemuda tersebut pandai untuk membetulkan mesin yang mobil dari Jepang dan juga mesin dari mobil Eropa. Dan tentu saja semua pelanggannya merasa sangat puas karena sang pemuda tersebut mengerjakan dengan sangat baik, sangat memuaskan hasilnya, hingga mereka akhirnya kembali lagi ke sana. Dan pada akhirnya tersebarlah berita di luar bahwa ada seorang mekanik yang handal yang mampu mengerjakan mesin mobil merek Jepang dan mesin mobil merek Eropa. Dan akhirnya terwujudlah cita-cita pemuda tersebut untuk merubah nasibnya. Lalu pelajaran apa sih yang bisa diambil dari cerita tadi? Oke, yang pertama adalah belajarlah pada ahlinya dan jangan cepat mengambil kesimpulan. Yang kedua, mungkin Anda berguru kepada yang bukan ahlinya sehingga Anda merasa dirugikan dan ditipu. Yang ketiga, bersemangatlah untuk menuntut ilmu sampai yang Anda cari itu ketemu. Yang keempat, belajar kepada satu guru belum bisa dibuat kesimpulan, apalagi dibuat untuk opini publik ya, karena ini belum menjamin satu guru ini bisa mengerjakan ilmu yang lainnya. Dan yang poin yang terakhir atau yang poin nomor 5, bersabarlah dalam menuntut ilmu, karena ketika Anda bersabar untuk menuntut ilmu, ilmu akan mendatangi Anda, ilmu akan mendatangi terhadap orang yang benar-benar bersungguh-sungguh belajar dan juga bersabar dalam proses belajar. Semoga cerita ini membawa manfaat buat Anda, dan jika Anda suka silahkan dibagikan ke teman-teman atau ke keluarga Anda. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk, salam hipnosa.